Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita akan mulai persekutuan doa kita dengan tenang teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan ia bebaskan umatnya, habis mendung ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang maha kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkaulah Allah yang melindungi dan bersama dengan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau terus memuji dan membesarkan Engkau dan berkati persekutuan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dari Nafiri Rohani nomor 90, Kasih Tuhan. Dalam dosa tenggelam, penuh kesusahan, hatiku sangat cemar, tiada pengharapan. Tuhan dengar doaku, minta pertolongan dari diangkatnya. Kasih Tuhan angkat aku, ku diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan memberi selamat, karena kasih-Nya aku selamat. Ulurkanlah tanganmu, kamu yang tenggelam, Dia akan selamatkan karena kasih-Nya. Berserahlah padanya, turut kehendak-Nya. Tuhan kan segera datang mengangkatmu. Kasih Tuhan angkat aku, diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan memberi selamat, karena kasih-Nya aku selamat. Kita bersyukur hanya karena kasih Tuhan, maka kita beroleh selamat. Mari kita akan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lagi kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat mendengar suara-Mu melalui perenungan dalam persekutuan doa Kamis malam kami malam ini, melalui perenungan dari kitab Ayub. Berbicaralah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dan biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dalam suasana yang seperti kami alami saat ini, kami boleh ditenangkan dan diteduhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, renungan firman Tuhan kembali kita meneruskan melalui perenungan dari kitab Ayub. Dan pada malam hari ini kita sampai pada pasalnya yang ke-20. Satu pasal utuh kita akan merenungkan bagian ini. Dan saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dan melompat ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka Sofar orang Nahama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat 12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada pesan doa kita Kamis malam ini adalah dosa memikat namun menjerat. Seringkali kita di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kehidupan kita menjumpai dua pandangan umum atau anggapan umum. Seperti dalam slide ini, saudara-saudara. Yang pertama, kesuksesan orang jahat pasti hanya berlangsung singkat. Dan pandangan umum atau anggapan umum kedua, orang jahat akan segera jatuh dari kesuksesannya dan hidupnya menjadi tidak bahagia. Benarkah, saudara? Perlu kita memikirkannya dengan serius malam hari ini.
Apakah benar pandangan atau anggapan ini? Ada yang salah, saudara-saudara. Dalam pemahaman seperti ini, bahwa kenyataannya dalam problema kehidupan yang kita jumpai tidaklah demikian. Ada orang jahat dalam konteks Alkitab, bahasa Alkitab, yaitu orang fasik. Orang yang hidupnya bahkan menentang Allah, tidak berjalan dalam ketetapan atau perintah Allah, namun hidupnya subur dan makmur. Dan yang kedua, tidak berarti orang yang tidak sukses dalam hidupnya dan tidak bahagia. Pastilah ia orang jahat. Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pendapat Zophar yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bahwa sesudah kemujuran sebentar, orang fasik akan binasa. Pada pasal 20 ini merupakan kata-kata nasihat kedua dari Zophar. Lebih tepatnya serangan kedua, saudara-saudara. Serangan pertamanya kita jumpai pada pasalnya yang 11 ayat 1 sampai 20. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menulis sebagai pendapat Zophar. Seperti dalam judul pasal ini pula, pendapat Zophar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Sudah tentu, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, pendapat Zophar ini adalah pendapat yang menyesatkan. Mengapa? Pada pasal ke-19, Ayub telah menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran tentang penebusan secara begitu tegas dan lugas. Dan bagaimana dalam pesan doa Kamis yang beberapa minggu belakangan ini kita sudah membahasnya dari pasal 19 ini. Apakah kita mendengarnya dengan sungguh? Atau jangan-jangan kita tidak ikut PD online ini alasan terlalu sibuk? Seperti halnya Zophar, terlalu sering tidak mendengarnya. Zophar bukan karena sibuk seperti kita, baru berdoa kalau ada kebutuhan. Tapi ia lebih terpukau dengan nyanyian Elifas, sahabatnya yang lain itu. Dan ikut bergabung dengan Bildad menyanyikan kidung orang fasik. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pasal yang ke-20 ini dikatakan, maka Zophar orang Nahama menjawab. Pada ayat yang 1 hingga ayat yang ketiga, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Bapak Ibu dan saudaraku, pikiran yang ada pada diri Zophar adalah pikiran-pikiran yang menggelisahkan. Sebagaimana yang ia akui bahwa hatinya tidak sabar lagi, dan bahkan diri yang merasa dihina. Kita jumpa itu pada ayat 1 sampai ayat 3, bukan? Dan mari kita temukan saudara, pada pasal yang ke-19, adakah kata-kata dari Ayub yang menggelisahkan, mengganggu, atau menghina? Paling tidak Ayub hanya menyuarakan ketidaksepakatannya. Paling tidak Ayub hanya menyuarakan ketidaksepakatannya terhadap para sahabat-sahabatnya tersebut, bukan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah pelajaran yang kita dapatkan dari sikap Zophar, bahwa orang yang berharap bisa mengubah orang lain dan mengendalikan orang lain seringkali merasa gelisah, terganggu, dan bahkan merasa dihina bila orang yang dimaksudkannya tidak sepakat. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang seperti Zophar ini, yang pertama tidak mau mendengar, dia yang ingin berbicara. Yang kedua, dia tidak mau belajar, maunya memerintah atau memberi perintah, atau lebih suka memberi ceramah. Dan tentu saja orang seperti ini tidak mau ditentang. Orang seperti Zophar ini selalu ada di tengah-tengah kita, bukan?
Jangan-jangan saudara, atau mungkin itu adalah saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 pesan Zophar yang dikatakannya kepada Ayub dari satu pasal ini, pasal 20. Yang pertama, ia ingin Ayub mengerti bahwa orang fasik tidak panjang umur. Pada ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-11 kita dapat membacanya. Tapi saya akan membacakan ayat 4 dan ayat yang ke-5 saja. Dikatakan, belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi. Ayat yang ke-5, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat ini, ayat 4 sampai ayat yang ke-11, Zophar melihat Ayub sebagai orang fasik. Pada ayat yang ke-5 saya tegaskan kembali, saya bacakan kembali, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Oleh sebab itu ia yakin bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberitahu Ayub bahwa hidupnya tidak lama di dunia ini. Bukankah itu yang boleh kita simpulkan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11 ini, saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pendapat Zophar ini merupakan sebuah tamparan yang keras bagi Ayub tentunya. Sementara ia sedang berusaha untuk menangani kesedihannya dan penderitaannya. Sekarang ia mendengar, engkau akan mati Ayub. Seperti itu seakan-akan yang dikatakan Zophar. Mungkin kalau kita pakai bahasa kita, udah mati aja lu Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini dalam masa pandemi COVID-19, virus corona semakin mengganas. Hampir tiap hari kita mendengar orang terdekat kita, sahabat, saudara, bahkan keluarga mengalami terpapar virus ini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mau datang menemuinya kita nggak berani, karena kita mau menghindari juga terpapar virus ini. Yang kita lakukan hanya menengoknya melalui chat WA atau kita bertelepon, dengan berharap melalui itu mereka yang terpapar ini dapat terhibur dan mampu menangani kesedihannya dan keterasingannya pastinya. Walaupun terkadang mereka tidak membaca atau mengangkat telepon kita. Tapi paling tidak kita hanya dapat berdoa bagi saudara kita yang sedang terpapar ini. Bukan kita menekannya seperti hal yang terjadi pada Zophar, sehingga seakan mati ajalah lu. Yang kedua, saudaraku, yang Zophar mau katakan kepada Ayub adalah kesenangan orang fasik bersifat sementara. Ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-19. Dikatakan, sesungguh pun kejahatan manis rasanya dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Ayat yang ke-14 katakan, namun berubah juga makanannya dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata pada ayat ini, ayat 12 sampai ayat yang ke-19, pastilah sangat menyakitkan Ayub. Selain kata-kata yang mengejek dan menghukum, Zophar menuduh Ayub mengambil keuntungan dari orang lain karena kekayaan yang ia miliki. Kita bisa perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat 19. Sana katakan, ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini sebuah tuduhan bahwa Ayub menggunakan kekayaannya untuk mengeksploitasi dan mendominasi orang miskin dengan mendesak mereka keluar dari rumah-rumah mereka, kemudian merampas harta benda mereka. Bapak Ibu, slide
ini mewakili kehidupan kita. Apakah kita bermental miskin atau bermental kaya? Apa bedanya, saudara? Di sana katakan mental miskin adalah kekayaannya menjadi sumber kejahatan atau berasal dari kejahatan. Sedangkan mental kaya, kekayaannya dapat membantu banyak orang. So, menarik bukan? Mental apa yang kita miliki saat ini? Hal yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, pendapat atau serangan Zofar kepada Ayub ini adalah penghukuman Allah pasti dijatuhkan terhadap orang fasik. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan ayat 20 sampai 22 saja. Dikatakan sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia pernah khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Bahkan pada ayat ke-23, saudara, untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita menemukan kebenaran bahwa begitu mengerikan hukuman Allah bagi orang fasik. Seperti yang tadi saya bacakan pada ayat 23, dikatakan untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala, dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Walau tidak tepat ayat ini ditujukan kepada Ayub pastinya, saudara. Apa yang dikatakan Zofar untuk menentang Ayub tidaklah benar. Meskipun Zofar menyampaikan kata-katanya dengan puitis dan indah, namun tetap Zofar melakukannya dengan sembrono dan kasar. Walaupun Ayub adalah seorang hamba Allah yang sudah berpengalaman dan dewasa, kata-kata tersebut tentulah menyakitkan bagi Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tak kala dalam kehidupan kita ada pengadilan Allah, maka kita tidak boleh bermain-main atau sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Seperti tema dalam perenungan kita malam ini, bukan? Dosa memikat namun menjerat. Saya menggambarkan dengan satu ilustrasi, saudara, seekor kepiting yang mencoba keluar dari komunitasnya, beranggapan dia akan mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Dan ia sampai di satu wadah, katakanlah itu panci. Dia ada di dalam panci itu. Oh, dia menikmati kehangatan oleh karena di bawahnya sedang api menyala. Sesungguhnya sedang merebusnya. Air yang dingin berubah menjadi hangat. Dan itu pastinya menyenangkan, bukan? Tetapi saudara, kita bisa tahu apa akhir dari kehidupan kepiting ini. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Terkadang kita bermain-main dengan dosa. Hal-hal yang menyenangkan, namun yang memikat kita, namun menjerat kita. Bahkan membinasakan kita. Begitu yang kita temui pada Ayub. Di akhir pasal 19 dalam perenungan minggu lalu, Kamis 24 Juni 2021, Ayub memiliki pengenalan Allah sebagai penebus dan pembebasnya. Di ayat 25 dikatakan di pasal 19, tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sehingga ia akan melihat Allah sekalipun kematian dihadapinya. Dan penebus yang dikenalnya akan menjadi hakim bagi orang fasik. Dalam pasal 19 di akhir pasal itu, saudara, ayat 29 ada kalimat yang menarik. Dikatakan agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Maksudnya sang penebus yang dikenal Ayub itu menjadi hakim bagi semua orang,
terutama bagi yang tidak percaya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup terus dengan mata yang memandang kepada Allah. Meskipun kita harus melewati masalah atau kesakitan yang tidak kita mengerti mengapa itu terjadi pada diri kita. Bahkan dalam keluarga kita. Biarlah ini menjadi jalan salib yang harus kita lalui, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga dalam kelemahan, maka kehadiran Tuhan semakin kita alami. Kehadirannya semakin nyata dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus saat ia mengalami kelemahannya, ia bergumul dan berseru kepada Tuhannya. Dan Tuhan menjawab kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-9. Sehingga biarlah saudaraku, apapun yang menjadi kesulitan, pergumulan, bahkan kesakit yang kita hadapi di dalam masa pandemi yang seperti ini. Terpapar virus corona pun tidak dapat kita hindari. Tetapi ada kepastian Tuhan beserta umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, topangan tangan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Baik mengalami suka duka, Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Engkaulah Allah yang terus memelihara kasih setiamu kepada umat-umatmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong, yaitu pertama pertumbuhan iman dan kesaksian hidup mereka. Dan kita juga terus berdoa pertolongan Tuhan di masa pandemi ini. Dan kita berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga terus bersama-sama berdoa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berikan kepada mereka pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Di tengah banyak kesulitan mereka terus mengandalkan Engkau. Di tengah banyak kesulitan mereka terus boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, pelihara iman mereka. Kami juga terus berdoa, tolonglah jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dalam menghadapi masa pandemi yang begitu mengganas. Engkau hadir dan Engkau melindungi, menjaga. Kekuatan dan pertolongan Tuhan boleh senantiasa tersedia bagi jemaat-Mu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pelihara anak-anak-Mu. Kami juga berdoa berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Engkau juga yang memberkati. Engkau juga yang menolong mereka yang mungkin masih mencari pekerjaan. Engkau buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih. Kita doakan rekan-rekan guru, murid, orang tua, donatur, dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan boleh kami garap. Kami bersama-sama terus berdoa bagi rekan-rekan guru, berikan kepada mereka hikmat bijaksana-Mu, kekreatifan, sehingga mereka boleh mengajar dengan berkat yang daripada Tuhan kepada anak-anak. Berkati anak-anak, berikan kepada mereka kepandaian, berikan kepada mereka kemampuan untuk mengerti apa yang diajarkan oleh rekan-rekan guru. Berkati orang tua juga dengan sabar membimbing mereka. Tuhan tolong sehingga sungguh PAUD Cahaya Kasih ini boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati para donatur, orang tua asuh yang masih setia dalam mendukung pelayanan ini. Berkat-Mu juga tercurah bagi mereka. Berkati keluarga, berkati usaha,
bahkan berkati iman mereka boleh mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terakhir kita akan berdoa bagi pemerintah negara Indonesia ini. Doakan juga untuk masyarakat dan juga stabilitas ekonomi dan keamanan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, berkati pemerintah negeri ini. Berikan pada mereka kekuatan, kesehatan, hati yang takut akan Tuhan. Hikmat bijaksana-Mu Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan negeri ini. Khususnya di dalam menangani pandemi yang sedang merajalela di negeri kami. Tuhan berkati mereka. Berkati untuk vaksin yang sudah dibagikan, Kau juga menolong supaya semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini. Berkati juga masyarakat, berikan pemahaman yang benar tentang vaksin ini Tuhan, sehingga mereka mau divaksin, menjaga protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai dari COVID ini. Tuhan, kami sungguh memohon kiranya Engkau menghalaukan COVID ini dari bumi Indonesia dan juga bagi dunia ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan, berkati untuk negeri ini. Biarlah Tuhan tolong perekonomian maupun stabilitas keamanan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati, sehingga kami tetap menikmati damai, sejahtera, dan berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pesan doa kita malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.